Oke, kembali lagi bersama saya Pak Ompong dalam program Cita-Cita, cerita kita, cerita cinta. Asik. Pada hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan bintang tamu istimewa kita, orang nomor 1 di SMK Taruna Ganesha selain yang punyanya. Dialah Ibu Kepala Sekolah SMK Taruna Ganesha. Siapakah dia? Halo, saya Halo. Hana. Saya Kepala Sekolah SMK Taruna Ganesha. Asik. Bagi seluruh alumni SMK Taruna Ganesha mungkin yang sudah masuk dari 2015 mungkin sudah tidak asing dengan wajah Bu Hana ya. Dari mulai guru jadi ibu piket, sekarang sudah menjadi ibu kepala sekolah. Bagaimanakah jalan ceritanya? Bagi yang penasaran, tonton sampai selesai. Oke. Bu Hana, Ya, kita langsung sajalah to the point, Bu Hana. Kok bisa sih Bu Hana jadi kepala sekolah, Bu Hana? Ceritain dong, jalan ceritanya seperti apa? ya karena ditunjuk sih sama Pak Bernat langsung ya. Ditunjuk. Oke. Kok bisa sampai ditunjuk seperti itu, Bu Hana? Ya mungkin kalau misalnya ngobrolin tentang awal karir di sini, wah karir ya. Ya. Awal karir di SMK Taruna Ganesha sih dari sejak 2015 tuh awalnya saya guru biasa. Oke. Guru biasa, terus merambah menjadi guru piket. Ya, dari Piket tiap hari ya. Oh iya. Jadi dulu kan 2015 itu piket itu dari masuk sekolah itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus masuk sekolahnya itu 6:30 kalau nggak salah. Nah, dulu itu saya sering banget datang jam 6 pagi. Ush, Ya, luar biasa. karena saya nggak mau telat. Saya nggak mau telat. Jadi saya harus mengusahakan setengah jam sebelum masuk itu saya harus sudah ada di sekolah. Nah, dari situ akhirnya wakil kurikulum yang sebelumnya namanya Bu Robi Ya. itu meminta saya untuk menjadi guru piket. Awalnya hari Kamis. Terus nambah sampai hari Senin sampai Kamis dan tambahan hari Sabtu. Oke. Jadi 5 tiap hari. Ya. Nah, setelah itu setelah saya jadi guru piket, saya diminta untuk menjadi wali kelas. Wali kelas apa tuh pertama? Kesan pertama? Jadi kesan pertama itu ketika saya jadi wali kelas itu wali kelas 10 TSM. Ya terus di situ kan anak-anaknya udah pada mencar-mencar, udah pada jati dirinya udah pada hilang gitu ya. Maksudnya bukan hilang sih. Maksudnya jati dirinya udah pada pengennya pulang gitu. Dan sering kabur kalau TSM yang dulu. Sering kabur ya. Jadi saya juga jadi ketika saya jadi guru piket tuh sering kewalahan banget sama anak-anak TSM itu. Nah, tapi alhamdulillah sih ketika saya jadi wali kelas mereka bisa berubah. Bisa berubah menjadi yang lebih baik, jadi lebih rajin lagi sekolahnya, jadi lebih giat lagi, alhamdulillah gitu. Nah, setelah dari wali kelas, saya diminta untuk menjadi koordinator ekskul bahasa Inggris. Wish. Jadi dulu kita kerjasama dengan salah satu instansi les kursus bahasa Inggris gitu. Karena tingkat motivasi anak-anaknya pada saat itu kurang dalam les itu, akhirnya kepala sekolah yang dulu Pak Karyan meminta saya untuk menjadi koordinator untuk kegiatan tersebut. Oke. Gitu. Nah dari situ saya mulai sering kerjasama dengan staf dalam panitia ujian. Oke. Panitia ujian, terus ketika masa jabatannya Pak Dede sebagai kepala sekolah, saya diangkat menjadi staf kurikulum. Ya, dulu wakil kurikulumnya Bu Ayu. Iya. Bu Ayu. Nah, dari situ tahun 2020 saya diangkat lagi jadi wakil kurikulum oleh Pak Dede juga. Wish, luar biasa. Nah, barulah kemarin Juli 2023 saya diangkat jadi kepala sekolah oleh Pak Bernat langsung. Itulah sekilas perjalanan luar karir. biasa. Nah, jadi nggak instan ya, by proses semuanya. By proses, nggak instan, ingat ya, karena mie instan aja harus direbus dulu ya. Iya betul. Oke Bu Hana, selama menjadi guru piket tuh ada kesan istimewa nggak mungkin dari si BJ ya? Ya, si Peter ya. Oke. Ya mungkin kalau dulu kan saya tuh galak banget ya, galak banget. Ya mungkin menurut versi anak-anak ya. Tapi kalau menurut versi saya sendiri sih,
saya lebih ketegas dan disiplin gitu. Nah, jadi saya tuh nggak mau ada celah anak tuh berbuat salah sedikit pun. Gitu. Kayak misalnya dari mulai sepatu, dari mulai atribut. Mungkin dulu angkatan dulu kalau lihat saya dulu ya, ibu dulu mungkin angkatannya Bu Rani, Pak Alvin gitu. Saya kalau pagi-pagi tuh udah nongkrong depan gerbang, bawa tisu. Bawa tisu khusus untuk ngelapin lipstik anak-anak. Oh ya, sampai seperti itu gitu. Sampai saya komentarin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apalagi yang nggak ada logo, nggak ada atribut ya, atribut sekolah tuh pasti saya komen. Kamu mana nih logonya gitu. Sampai seperti itu. Dan mungkin pernah ada kejadian dengan salah satu siswa dulu. Setiap hari dia tuh pakai sepatu abu-abu. Ush, Ya. siapa tuh? Adalah. Adalah. Terus saya pada hari itu saya marahin. Saking karena mungkin saya agak kesel ya. Kamu tiap hari nih pakai sepatu ini. Sepatunya sampai dilempar, Pak. Aduh. Melayang. Di situ kayak sedih banget ya kok sampai seperti ini sih dia gitu. Tapi dari situ juga saya introspeksi diri. Mungkin saya terlalu jahat mungkin kata-katanya gitu ya, terlalu ya galak mungkin dan apa gitu. Jadi mungkin dari situ juga proses untuk saya lebih bisa memahami karakteristik anak juga, karena nggak semua anak mungkin bisa diperlakukan galak gitu ya, nggak semua anak bisa diperlakukan kasar gitu. Mungkin ya dari situlah saya belajar gitu. Terus mungkin kalau pengalaman dengan Peter, si Peter tuh kawan Peter. Ya, tuh bagus ya. Ya mungkin pernah ada satu momen, beberapa momen sih yang mungkin kurang mengenakan pada saat itu ya. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, Peter atau Tubagus juga sudah mulai sudah baik lah, sudah berubah gitu. Tapi mungkin pada saat itu karena dia masih ingin apa ya, dia mau mencari jati diri bahwa saya nggak mau nih dikekang sama siapapun ya, sepertinya gitu. Akhirnya dia merasa dikekang oleh saya, jadi dia agak berontak gitu, gitu. Jadi tapi setelahnya sih dia mulai ada perubahan jadi yang lebih baik dan lebih nurut lagi. Oke. Ya. Luar biasa ini bagi yang pernah merasa punya problem dengan Buana saat jadi piket ya, boleh nanti diisi kolom komentarnya, ceritanya boleh diceritakan. Nanti kita undang lagi Buananya, kita suruh dia klarifikasi. Ya mungkin maaf ya buat semua alumni yang mungkin dulu pernah dimarahin sama ibu gitu ya, disuruh hapus make up, bahkan sampai ada yang pernah saya nggak izinin masuk gara-gara dia pakai maskara. Uish. Jadi dia pakai maskara nih, saya tidak izinkan dia masuk, pokoknya harus dihapus maskaranya. Terus tapi ada cerita so sweetnya di balik itu. Ada cerita so sweetnya adalah dia kan bilang, Bu, gimana cara ngehapusnya kalau nggak ada air katanya. Kan dia datang sama pacarnya tuh. Sama pacarnya. Terus pacarnya bilang, udah aku beliin air ya, Pak Haji katanya gitu ya. Akhirnya dibeliin lah air di Pak Haji gitu ya. Nah ya itu sih menurut saya so sweet banget pacarnya gitu ya, saking supaya pacarnya ini bisa masuk sekolah, dia sampai beliin air tuh, so sweet banget. Jadi yang tadinya agak kesel tuh jadi ketawa sendiri gitu, saking sweetnya gitu mereka. Ih, itu so sweet banget pokoknya. Oke, selanjutnya Bu Hana, ada yang pengen tahu dong Bu Hana itu sebelum ke TG, awal karir Bu Hana tuh kemana aja sih? Awal karir saya dulu saya ngajar di Raudatul Atfal. RA ya? Ya, di RA. Jadi kalau ini mas setara dengan TK lah. Iya. RA itu. Nah, itu cuma setahun. Nah, udah gitu di sini, lamanya di sini. Ternyata langsung ke Taruna Ganesha. Iya. Ada kisah unik nggak, kisah apa ya sebelum masuk ke Taruna Ganesha tuh? Kisah uniknya ya mungkin awalnya ketika saya mau ngajar di RA, saya kan masih belum lulus kuliah ya waktu itu. Saya sempat lewat area sini, terus saya lihat, kok ini anak sekolah mana ya, keren-keren gini, pada pakai jas alma mater gitu kan. Karena dulu kan pakai jas alma mater ya, keren-keren banget. Terus besok-besoknya lewat-lewat lagi, ngelihat, oh ada sekolah di sini. Yaudah deh, nanti
ketika saya lulus saya mau ngajar di sini. Saya mau mencoba untuk melamar pekerjaan di sini gitu. Udah kayak gitu. Nah, sampai saya ngelis nih data-data nama-nama sekolah sekitaran sini yang mana yang mau saya lamar. Dan Taruna Ganesha adalah nama pertama yang saya tulis. Ya. Dulu kan sempat ada SMP-nya ya. Jadi awalnya tuh SMP Taruna Ganesha, SMK Taruna Ganesha, dan nama-nama sekolah lain yang sekitaran sini gitu. Dan ketika saya melamar ke salah satu sekolah terdekat, itu dapat kesan gak butuh guru katanya, kita butuhnya siswa katanya gitu. Akhirnya dari sana saya jalan kaki ke sini, saya melamar ke sini dan alhamdulillah disambut baik oleh kepala sekolahnya pada saat itu Pak Gultom, iya. Disambut dengan baik, dengan ramah, dengan welcome banget lah. Sampai saya juga tidak tahu di sini ada lowongan nggak ya, gitu. Nah, kemudian 1 bulan itu berlalu kok nggak dipanggil ya, kok nggak dipanggil gitu. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau SMK Taruna Ganesha ini adalah rezeki saya, tolong dipermudah gitu, tolong dipermudah. Dan kalau misalnya memang bukan, ya tolong bantu saya untuk mencari penggantinya yang lebih baik. Asik. Nah, dari situ mungkin Allah langsung ijabah ya. Langsung siang harinya saya dapat telepon untuk besoknya saya harus datang ke sini dan langsung mengajar. Gitu. Masuk deh langsung. Ya, masuk. Ngajar. Luar biasa. Dari 2015 sampai sekarang 2024. Angkatan mana yang paling berkesan buat Ibu? Angkatan yang paling berkesan tuh menurut saya mungkin angkatan pertama yang saya masuk ya. Itu. Siapa aja tuh kalau Ibu masih ingat nama-namanya? Ya, saya ingat namanya banyak, oke. Terutama yang TSM ya, karena dulu saya jadi wali kelasnya. Itu ada Arifin. Iya, tolong Arifin ya nanti like tonton. Ada Peggy, ada Johanna, ada Najmi, ada siapa ya? Banyak lah pokoknya. Banyak banget. Nanti nama yang sebut ya, tolong harus komen. Banyak banget pokoknya. Terus mungkin angkatan kedua yang berkesan itu angkatannya BJ. Asik. Si Ahmad ya, si Ahmad. Ahmad Muhajir Sujudi. Ya. Itu mungkin yang paling berkesan gitu. Kenapa angkatan itu bisa berkesan? Ya, mungkin kenapa angkatan itu bisa berkesan? Karena mereka itu rajin-rajin banget Pak Wildan. Kerjain tugasnya, mereka rajin banget. Jadi setiap kali saya ngasih tugas tuh pasti mereka selalu ngerjain. Asik. Gitu. Nah, itu semuanya ya. Mau itu TBSM-nya, mau itu TKJ-nya, mau itu TKP. Karena dulu farmasi belum pindah ke sini. Nah, terus mungkin khususon untuk TSM, tahu sendiri kan TSM ya, kalau nggak ada guru suka begini gitu, suka pengennya keluar main bola bla bla bla. Nah, tapi pernah nih ada momen di mana dari pagi tuh gurunya nggak masuk karena gurunya dua-duanya sakit nih. Jadi saya pelajaran terakhir. Mereka tuh nungguin. Padahal kan kalau ngelihat TSM tuh kan kadang mereka mungkin kesel dikit keluar, kesel dikit kemana gitu ya, jalan-jalan kemana, tapi luar biasa alhamdulillah mereka nungguin saya. Luar biasa tuh angkatannya BJ, Ripan kalau nggak salah dan Muhammad Faisal. Rifki Muhammad Faisal. Orang-orang spesial. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ranah pribadinya Bu Hana. Bagi yang penasaran, oke. Bu Hana ini mah request Bu Hana. Bu Hana pernah cinlok nggak sih kalau sama ngajar di sini? Di tempat ini. Cinlok sama siapa? Sama siapa? Sama guru atau sama staf atau sama siapa aja lah? Ya mungkin dulu sempat dengan seseorang ya. Dengan seseorang ya udah gitu aja. Udah gitu aja. Orangnya masih di sini nggak sekarang? Udah enggak. Udah pergi nggak tahu kemana. Oh, bagi seseorang yang dimaksud boleh ya. Jangan gitu dong. Tinggalkan jejak nanti di kolom komentar. Oh, ternyata ya nama manusiawi ya, karena memang sering ketemu mungkin ya. Iya. Tapi
Adakah siswa yang sangat spesial di pandangan ibu gitu selama mengajar di sini? Baik spesial dari segi apapun lah yang menurut ibu ini teh sangat sulit dilupakan nih siswa tersebut teh. Kalau menurut saya sih, saya kayaknya memperlakukan semua siswa sama aja. Sama. Rasa sayang saya ke mereka sama aja. Sama. Oke, tapi Tapi mungkin cara ngobrolnya aja yang beda. Oke. Karena kan pasti kalau kita ngobrol sama anak perempuan dan ngobrol dengan anak laki-laki kan pasti ada bedanya ya. Nggak mungkin sama lah gitu. ya. Itu aja sih. Tapi sama aja, nggak ada yang paling spesial, nggak ada. Oh. Sama-sama semuanya spesial. Oke, aman ya. Jawabannya aman ya. Luar biasa sekali. Oke, Bu Hana. Harapan ibu deh untuk SMK Taruna Ganesha Ya. ke depannya. Harapan saya untuk SMK Taruna Ganesha yang pasti makin maju, Amin. makin berkembang, makin bisa memperbaiki apa yang kurangnya, makin lebih maju, makin banyak siswanya makin banyak prestasinya karena Amin. mungkin kita udah lama juga nggak ikut lomba-lomba keluar ya. Iya. Semenjak COVID mungkin kita jadi jarang gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya prestasi mereka biar pialanya nambah lagi dong. Iya, ya. harus, Gitu. iya. Paling itu sih buat semuanya sehat-sehat aja. Oke. Gitu. Terakhir nih nasihat buat anak-anak ibu yang ada di SMK Taruna Ganesha. Ya buat semua anak-anak ibu SMK Taruna Ganesha, ibu doakan kalian sehat selalu. Amin. Sukses selalu, Amin. makin rajin, makin hebat, makin kuat, makin solid dengan teman-temannya, menghindari pembulian. Semoga makin berkah ilmu yang didapatnya. Gitu, Asik. Oke, itu aja mungkin perbincangan hari ini dengan ibu kepala sekolah kita. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Nanti kita undang lagi Bu Hana. Kita tanyakan apa yang kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih Bu Hana atas waktunya. Ya, Bagi para penonton semua, sobat-sobat semua, terus tonton channel SMK Taruna Ganesha dan tonton cerita kita, cerita cinta. Bye bye.